Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang pengenalan jaringan saraf tiruan. Apakah Anda kenal dengan wajah ini? Ya, beliau adalah Sultan Syahrir. Sekarang, silakan hafalkan wajah beliau. Sudah? Kemudian, coba cari wajah beliau dari keempat wajah berikut. Yang manakah Sultan Syahrir? Sudah ketemu? Ya, tentu mudah sekali bagi kita melakukan hal ini. Ini bisa kita lakukan dengan mudah dan cepat. Padahal kalau kita perhatikan lagi, ada beberapa perbedaan antara kedua wajah beliau ini, yaitu dari sisi ketajaman gambar, ekspresi, kemudian pencahayaan, dan noise. Selain itu, kita juga hanya melihat ke gambar yang pertama selama beberapa detik saja. Tetapi kita sudah bisa mendapatkan dan menghafalkan ciri-ciri wajah beliau. Sebagai contoh lain, perhatikan gambar ini. Anak kecil pun tahu bahwa ini adalah gambar seekor ayam. Kemudian, jika anak kecil melihat gambar ini, dia juga akan dapat mengenali bahwa ini adalah gambar bagian dari seekor ayam. Padahal kita hanya memberikan gambar ekornya saja dan arahnya pun berlawanan. Yang baru saja kita lakukan, walaupun dapat kita lakukan dengan mudah dan cepat, sebenarnya bukan hal yang sederhana. Untuk membuat sebuah sistem komputer yang bisa melakukan hal ini, dibutuhkan teori dan implementasi yang cukup kompleks. Tetapi kembali lagi, kita bisa melakukan ini dengan sangat mudah. Bahkan anak kecil sekalipun akan bisa melakukannya. Bagaimana otak kita bekerja dengan luar biasa seperti ini? Inilah yang mendasari banyak penelitian yang mempelajari bagaimana otak manusia bekerja, kemudian memodelkannya menjadi suatu sistem. Seperti yang telah kita pelajari di sekolah, otak kita tersusun atas sel-sel yang disebut dengan neuron, yang berjumlah sangat banyak, sekitar 86 miliar. Neuron memiliki beberapa bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, nukleus atau inti sel, akson, dan ujung akson. Suatu impuls atau sinyal yang masuk ke sel neuron akan diterima oleh dendrit, diproses pada nukleus, dan diteruskan hingga ke ujung akson. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu neuron bekerja dengan menerima suatu input, memprosesnya, kemudian menghasilkan suatu output. Pada umumnya, impuls atau sinyal tersebut digambarkan mengalir dari kiri ke kanan. Output yang dihasilkan oleh suatu neuron kemudian diteruskan ke neuron-neuron yang lain yang tersambung dengan neuron tersebut. Ini menghasilkan suatu jaringan sel neuron atau jaringan saraf yang masing-masing dapat menerima sinyal input, melakukan suatu proses terhadap sinyal tersebut, dan kemudian meneruskannya ke neuron yang lain. Mekanisme inilah yang kita tiru sehingga menghasilkan jaringan saraf tiruan. Penelitian di bidang jaringan saraf tiruan memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts membuat rancangan jaringan saraf tiruan yang pertama yang disebut dengan McCulloch-Pitts neuron. Pada tahun 1949, Donald Hebb membuat HebbNet yang memperkenalkan suatu mekanisme learning atau pembelajaran sederhana. Pada tahun 1958, Frank Rosenblatt membuat jaringan saraf tiruan yang diberi nama perseptron. Pada tahun 1959, Bernard Withrow dan Marcian Hoff membuat adalin dan madalin. Kemudian pada tahun 1969, Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan buku berjudul Perceptrons. Ada yang menarik pada buku ini. Poin penting dari buku ini justru bukan tentang kemampuan perseptron, melainkan tentang keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh perseptron,
yaitu kegagalan perseptron dalam memproses data sederhana yang tidak dapat terpisah secara linier. Isu ini kemudian meluas, menimbulkan keraguan publik tentang jaringan saraf tiruan dan juga artificial intelligence secara umum, dari yang sebelumnya digadang-gadang dapat membawa perubahan. Ini kemudian mengakibatkan berhentinya minat dan pendanaan penelitian pada bidang artificial intelligence, sehingga mengalami keadaan stagnan. Periode ini berjalan selama lebih dari 1 dekade hingga sekitar tahun 1981 dan dikenal dengan periode AI Winter. Pada tahun 1981, Teuvo Kohonen merancang Self-Organizing Map atau SOM. Pada tahun 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams merancang algoritma pelatihan jaringan saraf tiruan yang sangat penting yang disebut dengan backpropagation atau disingkat backprop. Pada tahun 1995, Kohonen mengusulkan learning vector quantization. Pada tahun 2006, Guang, Bin-Huang, dan kawan-kawan mengusulkan extreme learning machine. Pada tahun 2013, Alex Krizhevsky merancang Convolutional Neural Network dan sukses memenangi kompetisi ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge atau ILS VRC, dan ini menandai lahirnya era deep learning yang menjadi tren hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2014, Ian Goodfellow mengusulkan Generative Adversarial Network atau GAN yang menghasilkan banyak aplikasi yang menarik. Jaringan saraf tiruan adalah suatu algoritma yang berada di dalam area machine learning yang memiliki dua pembagian besar, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Di dalam area supervised learning terdapat classification atau klasifikasi dan regression atau regresi. Sedangkan di dalam area unsupervised learning terdapat clustering atau clusterisasi dan dimensionality reduction atau reduksi dimensi. Semua ini masuk ke dalam area besar artificial intelligence. Pengenalan wajah Sultan Syahrir dan hewan ayam tadi termasuk dalam kasus klasifikasi dan bisa kita lakukan dengan jaringan saraf tiruan. Begitu pula dengan yang lain. Semua dapat kita lakukan dengan jaringan saraf tiruan. Sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk menonton video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.